Kita udah bahas tentang kemarin sintaktik konten ya untuk Ibrani 1 ayat 2b sampai 3, ya kan? Nah, konten yang pertama apa? Yang dia tetapkan sebagai ahli waris. Nah, ini berasal dari terjemahan literal ya kan? Nah, terjemahan literal itu berasal dari mana? Terjemahan literalnya berasal dari teksnya atau diagramnya, ya. Jadi waktu kamu menerjemahkan secara literal, ikuti diagramnya. Diagramnya itu di langkah keberapa? Diagramnya langkah ke-2, ya kan? Nah, ikuti. Jadi itu step by step itu diikuti. Satu teks Yunaninya, berarti yang kedua diagramnya. Nah, diagramnya itu dari situ menghasilkan nanti terjemahan literalnya. Nah, dari terjemahan literalnya, kalian harus bisa tahu antara poin 2 dan 3, langkah 2 dan 3 itu harus tahu berapa konten. Nah, misalnya ini dia. Ya kan? Oh, dapat 3 rupanya. Untuk ayat 2b sampai 3. Nah, kok bisa dapat 3? Kenapa enggak 4 atau 5 atau 10 misalnya? Nah, tentu kalau ditanya orang kita bisa kasih jawaban berdasarkan apa? Klausa yang ada. Jadi ada berapa clause di sini? 1, 2, dan 3. Walaupun yang 3 ini ada anak kalimatnya lagi kan, tapi ini 3 klausa yang utama. Nah, klausa ini sendiri juga merupakan anak dari ini, anak ini. Jadi dia kayak beranak cucu lah. Oke. Nah, ini di sini terus ada 3 klausa, 1, 2, 3. Paham ya? Itu untuk sintaktik konten. Jadi sintaktik kontennya ini 1, 2, 3 ini adalah dari terjemahan literal kamu tulis di sini. Jadi yang pertama, yang ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Siapa nih yang iya? Iya itu siapa? Atau yang ini? Anak tadi. Ya. Lalu yang kedua, melalui dia atau anak tadi, Allah juga menjadikan alam semesta. Lalu yang ketiga, yang duduk di sebelah kanan yang maha besar, yang tempat tinggi, yang adalah pantulan cahaya atau refleksi cahaya kemuliaannya. Yang adalah gambar cetakan, jadi nggak cuma gambar, tapi kayak cetakannya ya, dari pribadinya. Lalu menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa, mengadakan penyucian, atau di sini boleh purifikasi dosa-dosa. Nah, setelah sintaktik konten, ini yang kita harus kerjakan dalam bentuk semantik konten. Nah, semantik kontennya itu adalah latihannya kan saya suruh kalian bikin 1 paragraf kan. Poin nomor berapa? 2. Yang ini ya. Oke, melalui dia Allah juga menjadikan alam semesta. Ini hari ini kita lihat yang ketiga nanti. Yang duduk di sebelah kanan Allah itu. Ya. Nah, ini terdiri dari apa aja semantik konten? Terdiri dari deep structure. Deep structure-nya ini adalah inti kalimat utamanya. Baik. Ini harus tulisanmu sendiri atau pikiranmu sendiri. Ide utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf itu. Ya. Nah, kemudian ini saya kombinasi dengan paragraf aja ya. Selain itu di pokok ini kan harus disertai dengan apa? Supporting details, ya kan? Nah, supporting details kita seperti yang saya pernah jelaskan bahwa structure kita itu harus apa? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja atau Kristus. Nah, di sini ada Christ Center-nya dan eklesial. Ya. Nah, Christ Center-nya itu kamu lihat misalnya warna biru ini kan? Right? Nah, ini yang warna-warna biru ini. Oke, sama eklesialnya. Nah, ini namanya supporting details. Ya.
atau yang kita sebut sebagai evidence. Kamu bikin sebuah paragraf harus ada argumentasinya. Jangan ngeyel pokoknya. Ya, kayak yang di grup itu. Ya kan? Kan bikin kesel ya. Nah, karena nggak ada evidence-nya, nuduh-nuduh gitu kan. Nah, kalau kayak gini ya saya tentang kalian. Untung nggak di sini dia. Nah, di sini mungkin udah saya tendang dia. Nah, supporting details-nya harus sesuatu yang bisa kalian pertanggungjawabkan. Misalnya dari Bapak Gereja, dari Christ Center gitu ya. Actually eklesialnya itu sebetulnya nggak mesti Bapak Gereja, bisa dari tradisi gereja ataupun tulisan-tulisan yang terkini. That's okay. Ya, misalnya ada yang membahas di artikel jurnal tentang Ibrani ini. Kalian bisa kutip. Oke, ada tafsiran apa yang bagus, kalian bisa kutip. Nah, kenapa kok kita belajar fathers dulu ya? Karena mereka lebih memahami lah daripada kita. Ya, jadi kenapa mesti patristik ya atau fathers punya tulisan ya karena mereka yang menjaga ajaran itu sepanjang sejarah. Kenapa kita nggak pakai mereka? Ya, oke. Nah setelah itu kamu perlu kasih apa? Ada supporting details atau evidence, terus kamu perlu kasih apa kalimat komentar atau analisis. Analisis ini juga bisa ditambah nanti dengan kalimat penutup, ya kalimat penutup. Nah itu akhirnya jadi sebuah paragraf. Nah oke, jadi tiap minggu kalian tuh berlatih sekarang bikin evidence ya yang penting. Nah, misalnya kan evidence-nya itu panjang-panjang ya, atau pembahasannya panjang. Misalnya dari John Chrysostom. Ini Ibrani 1 ayat 3. Ya, dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Ini saya ambil dari LAI ya. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, lalu kalian mesti tahu maksudnya apa ini kan? Nah, selain itu, selain deep structure itu adalah apa yang kalian pikirkan itu harus dibuktikan, harus ada evidence-nya di sini. Misalnya dari John Chrysostom. Nah, kalian harus bisa meringkas ini. Ini kan kebetulan saya sudah terjemahin ya. Jadi kalau misalnya belum diterjemahin ya kalian terjemahin terus kalian baca seperti ini. Nah, ini copy paste kan? Kalau tinggal copy paste ya ini bukan paragraf lagi. Ini namanya kalian menyalin namanya kan. Nah, atau kita bikin jurnal cuma copy paste begini panjang nanti di apa? Plagiarism. Nah, ya kalian harus bisa meringkas dan memberi komentar. Kalau panjang-panjang itu ringkas, tapi kalau pendek-pendek, misalnya seperti ini ya kalian bisa paraphrase. Nah, namanya meringkas atau paraphrase. Alright. Nah, sekarang kita coba belajar lagi yang poin 3 ya. Seperti yang saya katakan lalu. Nah, nomor 2 saya nggak bahas deh, karena kan udah tugas kalian ya. Saya supaya kalian dapat yang baru lagi, yang ketiga aja. Oke, anak Allah itu atau anak itu duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Satu. Ya, sebetulnya kita bisa bagi beberapa poin kecil yang 3 ini bisa jadi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E. Kan gitu ya. Bisa jadi subpoin. Tapi saya menganjurkan kalian untuk bikin sintetik kontennya cukup jadikan ini satu konten aja supaya nggak terlalu banyak. Ya, bisa jadikan satu. Tapi nanti dalam semantik kontennya ya kalian nggak cuma mengurai yang ini, tapi semuanya gitu loh. Ya, karena ini kan bisa dibagi berapa ini? Yang host ekatisen ini, yang duduk di sebelah kanan ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Nah, atau 5 konten. Oke, yang pertama dulu. Misalnya anak itu duduk di sebelah kanan yang maha besar, yang tempat tinggi. Apa deep structure kalian? Nih, kalau di semantik konten kalian tinggal copy ya, yang dari sini. Ini harus persis sama.
Tapi apa yang susah disusun di sintaktik konten itu jangan beda di semantik konten. Misalnya sintaktik kontennya ada 3 poin, yang di semantiknya juga 3 poin. Jangan nambah, jangan kurang. Kalimatnya juga persis sama. Nah, ini berasal dari terjemahan literal. Kalau terjemahan literalnya pakai ini, ya di sintaktik kontennya juga pakai ini. Oke? Nggak boleh berubah sesuka hati. Misalnya hari ini begini, besok saya seleranya lain lagi. Gitu. Repot ya. Yang kedua jangan ngeyel. Kalian ketawa-ketawa ikuti nggak di grup itu? Seru juga sih ya. Cuma capek dah, bikin emosi. Udah dia, dia itu orang gendeng itu. Wafatnya minta ampun. Ya karena kemarin dia jawab dia kurang literasi gitu-gitu. Oke lah, kita pilih dia balik ya kan. Dia nggak percaya Maria itu perawan melahirkan Yesus gitu kan gawat ya. Nah, bukan Kristen lagi, terus ngapain dia ke GKI ya kan? Saya tahu orangnya itu orang Purwokerto sini. Hmm? Ya biarin aja lah dia. Udah dikasih banyak argumentasi nggak mau. Cuma ya begitu, bukan soal dia percaya atau enggak, itu urusan dia sama Tuhan, tapi ngotot dengan kata-kata yang nggak tahu ngomong apa, kadang-kadang bingung, ya kan? Saya tanya serius, dia jawabnya main-main. Dia tak marahin lah. Oke, tapi ya dari grup itu kalian bisa belajar juga, ya. Jangan kayak si Nova Sambo itu langsung keluar. Kalian bisa belajar argumentasinya. Ya. Yang kayak gitu-gitu kan saya nggak bisa ngajarin di kelas, benar nggak? Ya kan nggak ada konteksnya, tiba-tiba saya bicara tentang ya saya tuju misalnya, gitu. Tapi dari grup itu, ya kalau kalau kalian rajin, kalian ngopi paste gitu, apa yang tulisan-tulisan itu ya, misalnya seperti ini nih, kalian copy aja di Word, baca lagi. Kalau di WA kan susah kan, dan ini. Tuh. Kalau yang Pak Budi nggak usah, ngapain, sampah itu. Nah yang ini, nah ini saya kan ada komen-komen saya nih, ya. Nah kayak gini-gini, ini kan dari Bapak Gereja semua. Tuh kan copy. Oh ini lagi bahas topik apa ini? Oh tentang virgin birth, kelahiran perawan. Nah oh, ini dia bahasnya nih. Di copy gitu loh, ya kan? Nah, kalau kalian rajin, kalau enggak ya sudah kayak baca koran aja. Baik, oke, saya kembali ke sini ya. Yang ketiga, misalnya, nah kita mau bikin paragraf dulu, satu paragraf contoh yang ini, yang duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Apa yang bisa kalian pikirkan tentang itu? Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, yang tempat tinggi. Apa artinya itu? Setara dengan Bapak. Oke, duduk loh dia. Duduk di sebelah kanan. Itu menunjukkan apa? Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, yang tempat tinggi. Nah, ini kita jangan mikirkan dengan pemikiran manusia yang terbatas memang ya. Oh, berarti Allah itu di sana punya tempat duduk. Yesusnya di sebelah kanan, Bapaknya berarti kiri gitu. Nah, itu adalah bahasa simbolis ya, atau metafor. Ya karena keterbatasan bahasa manusia tadi menggambarkan Allah yang tidak terjangkau dengan pikiran kita. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita ini kan metafor, berarti kita coba metafor, ada seorang raja manggil kamu, terus kamu dipersilakan duduk di sebelahnya. Nah, itu artinya apa?
Tempat istimewa, oke. Kedudukan, ya kan? Kedudukan yang terhormat, ya kan? Nah, apalagi? Tadi setara, maksudnya mungkin ya tadi ya, tempat yang terhormat tadi, yang setara dengan Bapak. Oke. Nah, duduk di sebelah kanan itu kan duduk kanan itu duduk itu menunjukkan tahta kan. Berarti raja kan, penguasa kan, right? Nah, jadi ini nggak bersinggungan dengan masalah setara hakikat ya, tetapi ini lebih kepada kuasa atau kesetaraan sebagai penguasa gitu. Nah, kapan Yesus duduk di sebelah kanan itu? Iya, betul. Ketika dia sudah menyelesaikan ya tadi ya karya keselamatannya di bumi, terus dia naik duduk di sebelah kanan Allah. Nah, itu kan ada kayak senternya, ada referensi ayat ya kan? Nah, itu harus dicari itu. Oke. Nah, yang duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi menunjukkan dia punya tempat atau dia punya kuasa yang sama dengan Bapa. Nah, berarti anak ini dijadikan apa? Penguasa atas Bapa. Kamu ketik di situ. Misalnya di sini yang duduk. Misalnya ini ya. Kamu copy di sini, kamu bikin paragrafnya. Anak duduk, sang anak duduk di sebelah kanan yang maha besar, yang tempat tinggi. Ya, ini menunjukkan apa? Tadi bahwa dia memiliki kedudukan sebagai penguasa. Oke, penguasa ini bisa dikatakan bisa sebagai penguasa atau Tuhan. Nah, gitu. Tuhan itu artinya penguasa atau raja dia. Karena duduk itu berkaitan dengan kedudukan atau tahta. Nah, ini deep structure kita. Oke, kata duduk atau di sebelah kanan tadi menunjukkan bahwa Kristus punya kedudukan sebagai penguasa atau Tuhan. Right? Nah, tapi kan kamu paragraf itu kan kamu nggak bisa berhenti di situ. Kamu harus buktikan. Ini berarti warna merah kan? Benar nggak? Nah, ini kalimat merah. Nah, kamu harus cari evidence-nya. Jadi cari kalimat yang birunya. Nah, kita harus baca misalnya, atau kamu lihat X reference dulu. Coba kita buka ya. Ibrani 1 ayat 3 di situ. Masih ayat 2 ya. Oke. Oleh dia telah berhak menerima segala yang ada. Ini berarti di ayat 4 ini ya. Ayat 3 ya. Ibrani 1 ayat 3. Kata duduk ini justru menjadi senternya apa ide utamanya di situ. Baru nanti duduk di sebelah kanan itu maksudnya apa? Dijelaskan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Ide utamanya ini tadi ekatisen duduk. Oke? Nah, kemudian kamu lihat di sini, kemarin deep structure kan saya bilang bisa juga dengan pemahaman bahasa Yunani yang kamu sudah pelajari. Misalnya auris di situ. Indikatif auris. Duduk itu menunjukkan adalah satu auris. Apa arti auris di sini? Masa di dalam sejarah ya yang pernah terjadi. Oke. Jadi Yesus dikasih kedudukan, duduk di sebelah kanan yang maha tinggi itu menunjukkan ini auris. Auris artinya ini terjadi
di masa lampau. Ya kan? Nah, kamu bisa tambahkan di situ. Oke. Nah, kemudian kamu lihat X reference-nya, presenter-nya. Ada nggak di situ? Misalnya Markus 16 ayat 19, ya kan? Dia menerima, dia naik ke surga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19. Kemudian mana lagi? Misalnya di situ tentang duduk ya. Satu Petrus berapa? Oke, ini nggak ada di Bible ya, tapi kita bisa cari sendiri juga. Yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segera meraih kuasa kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, ini siapa nih? Kristus kan? Nah, kapan dia duduk di sebelah kanan? Setelah dia naik ke surga. Apa arti dia naik ke surga? Nah, jadi kalau kata duduk di sebelah kanan, itu artinya apa? Dia naik ke surga. Nah, dia naik ke surga itu kapan? Setelah dia menyelesaikan apa? Karya keselamatannya. Apa itu? Tadi, kematian dan kebangkitannya. Ya kan? Nah, misalnya coba kita di sini ada banyak referensi yang lain. Ya, misalnya kamu bisa ambil Efesus 1 ayat 20. Coba baca. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakan di dalam Kristus dan membangkitkan dia dari antara mati dan menunjukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jelas kan? Nah, jadi ada ayat lain. Nah, kamu bisa tulis di sini. Ya. Nah, misalnya duduk di sebelah kanan yang maha besar dan maha tinggi, kalau dia adalah sebagai penguasa atau Tuhan, oke, berarti penguasa atau Tuhan yang duduk di sebelah kanan itu, kalau menurut referensi ayat tadi Markus dan sebagainya, itu artinya apa? Dia telah menyelesaikan karya keselamatan, yaitu apa? Ambil di sini kematian dan kebangkitannya, gitu. Ya, misalnya tadi kita kembali ke 1 Petrus 3:22, atau misalnya kita bisa kutip Markus 16 ayat 19 dulu. Ya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu di sebelah kanan. Berarti duduk di sebelah kanan Allah itu menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa dia telah menyelesaikan karya keselamatan. Referensi ayatnya apa? Nah, ketik di situ apa aja. Ya, dan cukup banyak ini. Ya, Efesus 1 ayat 20. Lalu tadi ada 1 Petrus berapa itu? 3 ayat 22. Ini ya. Lalu ada Efesus 1 20. Atau ada Kisah 1 ayat 9. Nah, ini nanti kamu bisa masukin. Oke? Nah, kalau dia menyelesaikan karya keselamatan, terus dia duduk di sebelah kanan Allah, apa fungsinya dia duduk di sebelah kanan? Kan kamu bisa bertanya begini, untuk memulai ini ya. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang praktis ya. Jadi kalau duduk di sebelah kanan Allah, what? Apa itu? Why? Nah, misalnya gitu ya. Lalu, for what? Untuk apa? Nah, ini purpose.
ya kan? Nah, atau how. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa jawab, ya. Atau who. Jadi biasanya itu ada 5 WHO, istilahnya. WHO, 5 W. Apa? Who, why, what, how, dan how-nya itu kan bagaimananya itu kan harus ngerti why-nya dulu. Kenapa? Ya. Lalu what apa? Misalnya apa ya contohnya ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah kita tanyakin ya. Oke. Nah, O-nya itu objektifnya, purpose-nya apa? Gitu ya. H-nya itu how. W-nya itu apa? Ada why, ada what, ada who, ada whom, ada when, kapan, ya. Whom oleh siapa, when kapan, oke. Who siapa yang melakukan, how bagaimana, what apa. Jadi ada why, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi coba ulangi what, why, how, who, when, whom. O-nya itu objektifnya, purpose-nya. Untuk apa Yesus naik duduk di sebelah kanan Allah? Nah, itu pertanyaan kita. Bagaimana dia naik? Kapan dia naik? Kenapa kok dia naik duduk di sebelah kanan Allah? Nah, begitu. Pertanyaan-pertanyaan itu kita perlu jawab. Ngerti ya? Misalnya satu pertanyaan ini ya. Apa itu duduk di sebelah kanan Allah? Kamu jelas. Ini menunjukkan dia memiliki kedudukan sebagai penguasa atau Tuhan. Nah, sebagai Tuhan, kamu tulis ini. Sebagai Tuhan, dia telah menyelesaikan apa? Karya keselamatan. Kamu kasih referensinya. Apa? Kisah Rasul tadi, terus Markus tadi, ya. Nah, kamu catat di sini 1 Petrus tadi. Gitu. Lalu pertanyaannya adalah, kembali kamu tanya, kalau what-nya adalah dia sebagai Tuhan, menunjukkan dia adalah Tuhan sebagai penguasa, kapan dia sebagai disebut penguasa atau Tuhan? When? Oh, setelah dia menyelesaikan karya keselamatan, yaitu kematian dan kebangkitan. Ya kan? Sebagai Tuhan, dia telah menyelesaikan karya keselamatan, yaitu kematian dan kebangkitan. Oke? Dan sesudah itu, kamu tulis ya, dan sesudah itu, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kasih ayat referensi 1 Petrus tadi berapa? Kalau bisa dari kitab Injil biasakan. Paling ini dulu ya. Markus tadi 16 ayat 9. Benar ya? 19, sorry. Markus 16 ayat 19. Terus ayatnya apa lagi? Tadi Roma, bukan 1 Petrus kan? Roma juga ya. Roma 8, 34. Oke. Dan sebagainya kamu bisa catat di situ. Dengan bantuan Bebo kan cepat. Gitu. Kecuali kamu bisa hafal Alkitab yang lain. Hafal nggak? Hah? Iya. Itu ada orang-orang yang gendeng banget, tanya anak tahu ayatnya di mana gitu ya. Kalau kita baca terus kita lupain. Oke. Dan sebagainya ini ya, misalnya dan koma itu kan Paulus ya. Kita bisa kutip lagi yang mana? Titus ya kan?
Atau 1 Petrus 3:22. Oke, itu. Coba baca kalimat evidence saya nih. Ini evidence nggak? Atau enggak ini? Kalau enggak ya kamu harus cari evidence yang lain. Nih ya, ini menunjukkan bahwa dia memiliki kedudukan sebagai penguasa atau Tuhan. Nah, kamu jelaskan. Kalau dia sebagai Tuhan, tadi ini kan what-nya ya. Apa itu duduk sebelah kanan? Oh, artinya dia sebagai penguasa atau Tuhan. Lalu kamu ingin menjelaskan kapan dia dianggap sebagai Tuhan? Atau kapan dia duduk di sebelah kanan? Berarti ini jawab pertanyaan apa? When. Kan? When itu kan kapan. Berarti kapan? Sebagai Tuhan, dia telah menyelesaikan karya keselamatan untuk kematian dan kebangkitan. Dan sesudah itu dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Berarti kapan dia naik ke duduk di sebelah kanan? Setelah dia menyelesaikan. Oke? Nah, terus pertanyaan berikutnya, misalnya, untuk apa dia menyelesaikan? Atau untuk apa dia duduk di sebelah kanan Allah itu? Ya kan? Nah, di situ kan maka Tuhan katakan, dari sanalah nanti aku akan datang untuk menghakimi dunia. Nah, misalnya kasih referensi ayatnya. Oke, itu menjawab pertanyaan apa? Objektif atau O ini tujuannya atau for what purpose-nya. Ya. Atau kalian mau evidensinya tentang apa? Kenapa kok dia harus menyelesaikan karya keselamatan dulu baru dia diberi tempat oleh Allah? Memang sebelum dia menyelesaikan karya keselamatan di bumi ini, dia belum duduk di sebelah kanan. Nah, ayo. Sebelum dia inkarnasi, emang Yesus di mana? Sebelah kiri berarti ya. Inkarnasi sebelah kanan. Nah, itu ngotot dan ngeyel nanti. Ah? Dia sebagai firman. Berarti dia ada bersama dengan Bapa dan dia ada di dalam Bapa. Bapa dalam dia di dalam Bapa. Ya bersama-sama dalam satu kesatuan Allah Tritunggal itu. Apa sudah dibicarakan tentang posisi sebelah kanan, sebelah kiri? Nggak ada, belum. Jadi sebelum inkarnasi dia ada di dalam Bapa. Setelah inkarnasi dia duduk di sebelah kanan. Gitu. Artinya apa kalau duduk di situ? Hah? Duduk itu tadi lagi saya bilang, jangan terjebak dengan ini metafor lagi kan. Duduk itu artinya apa? Sebagai penguasa atau Tuhan. Nah, berarti kalau dia sebagai Tuhan di sini, berarti dia harus telah menyelesaikan karya keselamatan untuk manusia. Ya kan? Misalnya kita baca dalam Filipi ya. Filipi 2 ayat 8. Coba kita buka Filipi pasal 2 ayat 8. Mengosongkan dirinya, ya kan? Jadi hamba sama seperti manusia, dalam keadaan sebagai manusia yang merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, habis itu apa ya? Ayat 9. Allah meninggikan dia, mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Terus supaya dalam nama berteguh segala di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi. Nah, itu dia dijadikan apa? Sebagai penguasa atau Tuhan, tapi itu belum diberikan sebelum dia mati dan bangkit. Ya. Nah, baru sebelasnya apa? Sekali lagi dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan dikatakan Yesus Kristus adalah Allah, tapi Tuhan. Nah, itu tadi sebagai penguasa. Nah, sebagai penguasa, berarti dia harus sudah menyelesaikan karya keselamatan, itu kematian dan kebangkitannya. Ya, kita sebut ini paskanya.
Ya kan? Nah, itu pertama, bukti pertama, apa artinya dia sebagai penguasa atau Tuhan. Jadi sekali lagi, duduk sebelah kanan artinya apa? Penguasa atau Tuhan. Lalu, kapan dia jadi Tuhan? Oh, setelah menyelesaikan karya keselamatan. Untuk apa dia dijadikan Tuhan? Untuk apa dia dijadikan Tuhan, duduk sebelah kanan Allah itu? Nah, itu berarti pertanyaan yang lain lagi kan? Nah, kita bisa jawab di sini. Untuk apa dia dijadikan sebagai Tuhan? Tadi saya katakan, untuk penghakiman. Dia diberi otoritas untuk menghakimi. Ya. Karena apa? Kalau dia belum menyelesaikan karya keselamatan, mau menghakimi apa? Menilai apa? Kan gitu. Nah, tetapi karena dia sudah menyelesaikan, dia diberi otoritas untuk menghakimi. Kok bisa? Karena dia sudah diangkat sebagai Tuhan. Nah, tadi kita baca dalam Filipi itu. Ya. Nah, ini kan kamu bisa sambung dengan misalnya dengan Filipi. Oke. Nah, sebagai Tuhan apa? Saya sambungkan dengan Filipi tadi ayat 1 misalnya 10-11 lah. Sebagai Tuhan dia akan menghakimi segala bangsa. Nah, gitu. Ya kan? Nah, ini referensi Christ Center-nya. Atau kamu bisa ambil selain dari Filipi kan kamu bisa ambil yang lain, banyak ini. Ya. Coba kita lihat kembali ke Markus tadi. Markus 16 ayat 19. Nah, atau kamu bisa ambil misalnya Efesus 1 tadi ayat 2, 1 Titus 3 ayat 16 misalnya. Coba 1 Titus 3 ayat 16 baca. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia telah menyatakan berupa manusia, di dalam roh, menampakkan diri para malaikat, di dalam bangsa-bangsa yang lain, percaya dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Diangkat dalam kemuliaan. Itu tadi, diangkat dalam kemuliaan itu artinya apa? Dibangkitkan, dinaikkan ke surga, didudukkan di sebelah kanan. Ya kan? Nah, jadi kamu di sini baca ayat itu kamu harus bisa nyimpulin gitu. Sebagai Tuhan, nah, tadi kan baca Efesus sebagainya kan, dia apa? Dibangkitkan, ya kan? Diberi karunia apa? Diberi gelar Tuhan. Terus apa lagi? Di Titus itu dia ngomong apa? Diangkat dalam kemuliaan. Berarti apa? Diangkat itu berarti dalam kemuliaan itu dinaikkan ke surga. Diangkat dalam kemuliaan dan diberi kedudukan sebagai Tuhan. Ya, ini bukan sebagai Tuhan di sini. Sebagai apa? Anak. Dia dibangkitkan. Ini Efesus berapa tadi? Efesus 1 ayat 20 ya. Efesus 2 ayat 10 ya. Dia dibangkitkan. Efesus 1 ayat 20 ya. Efesus 1 ayat 20. Terus apa lagi? Diberi gelar Tuhan. Filipi 2 ayat 11 ya kan? Terus diangkat dalam kemuliaan. Ini berarti naik ke surga. 1 Titus ya. Timotius berapa? Ya, 3 ayat 16. Tuh, ini angka-angka lupa banget ya. Dan diberi kedudukan sebagai Tuhan. Ini baru Ibrani. Nah, ini banyak ayatnya tadi kan. Diberi kedudukan sebagai Tuhan, yaitu didudukkan di sebelah kanan. Ini Ibrani 1 ayat 3 dan seterusnya. Tuh, kamu perhatikan.
dibangkitkan, diberi gelar Tuhan, diangkat kemudian diberi kedudukan sebagai Tuhan. Untuk apa? Untuk menghakimi atas apa yang telah dia kerjakan selama dia di bumi. Nah, oke. Nah, ya, untuk apa sih Yesus didudukan sebelah kanan? Nah, jelas untuk menghakimi, ya kan, atas apa yang telah dia kerjakan selama di bumi. Nah, kamu tinggal cari ayat referensinya ya. Dia akan datang menghakimi misalnya nih. Misalnya kalau kita baca dalam Kisah Rasul, Kisah 1 ayat 9 coba ya. Ayat 11 deh, coba baca. 1 ayat 11. Jadi di sebelah kanan itu maksudnya dia ada di surga kan. Untuk apa dia naik ke sana? Nanti dia akan datang kembali untuk membawa kita kembali. Nah, itu adalah kata-kata yang membuat tentang penghakiman dia atau kedatangan dia. Right? Nah, misalnya kamu bisa ambil Kisah 1 ayat 11. Oh, gimana lagi? Lukas 21 ayat 27 kalau bukan. Lukas 21 ayat 27. Ayo bacakan cepat. Iya. Iya. Oke. Datangnya itu dari mana? Dari kedudukannya yang tadi yang di sebelah kanan. Right? Nah, jadi for what purpose dia? Untuk apa dia duduk di sebelah kanan? Untuk apa dia duduk di sebelah kanan? Nah, itu tadi. Lukas 21 ayat 7, mereka akan melihat anak manusia itu datang di dalam awan, di dalam kuasa dan kemuliaan. Nah, itu tadi yang di kedudukan sebelah kanan tadi. Ya. Nah, ini ada ayat referensi yang lain. Kalian catat di sini nanti. Oke. Nah, misalnya nih, Kisah berapa? 1 ayat 11 tadi. Terus tadi Lukas berapa? 21 ayat 27. Oke. Nah, ini contoh misalnya cara kita bikin presenternya. Paham ya? Jadi lihat aja, misalnya kamu mau mulai dengan what. Oke, kalau what biasanya kalau setelah what itu jangan why lagi. Misalnya setelah what, misalnya how atau when. How, when, ya, who, siapa. And then apa lagi ya nih? Whom. Nah, ini oleh siapa? Ya, pokoknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu deh. Apa, mengapa, bagaimana, why, ya. Nah, ini harus bisa ini. Nah, ini petunjuk. Ini baru O-nya itu ya pokoknya ya disingkat 5W, 5 pertanyaan. 5W itu 5 what, when, who, whom, why. Hanya how. Lalu O-nya objektifnya. 5WHO gitu. Ya. Nah, ini hanya itu saja kalau kita mau menyusun sebuah argumen atau paragraf. Oke, jadi dari sini ini kapan sudah dapat sebagai Tuhan, atau nih kapan dia diangkat sebagai Tuhan? Kamu bisa nambahkan. Atau sebagai Tuhan, D ini huruf besar ya. Dia telah menyelesaikan karya keselamatan dan sesudah itu dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan. Ya kan? Jadi misalnya duduk di sebelah kanan
Misalnya gini, duduk di sebelah kanan terjadi ketika sang anak telah mati, telah apa? Kalau dia mati dan bangkit berarti apa? Telah mengalahkan. Nah, kalian bisa tambahkan di sini. Telah mengalahkan dosa dan nah, gitu. Oke. Lalu kalau dia sebagai Tuhan untuk apa? Nah, ini tadi untuk menghakimi apa yang telah dia kerjakan selama dia di bumi. Nah, kita kutip ayatnya. Right? Nah, misalnya ada ayatnya lagi, kamu bisa lanjutin nanti. Ya, kamu bisa kolaborasi dengan ayat lain. Ini adalah the Bible interpret the Bible itself. Alkitab menafsirkan Alkitabnya. Oke. Nah, selain Lukas 21-27, kamu bisa lihat Matius 16 ayat 27. Ya kan? Nah, coba Matius 16-27 itu lebih jelas. Menghakimi itu artinya apa? Sebagai anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Lalu apa? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kedudukannya sebagai Tuhan, baru dia datang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, nanti kalau kamu lihat lagi, misalnya Matius 16-27 tentang penghakiman, itu luas lagi ceritanya. Tapi kamu harus stop, jangan bahas tentang penghakiman. Karena kamu bahas tentang Tuhan. Nanti kalau mau bahas tentang penghakiman, kamu harus ganti ke paragraf yang lain. Paham nggak? Supaya ini tetap fokus ke yang merah ini. Ya, kalau enggak nanti melebar kemana-mana gitu. Terlalu gemuk. Kan jelek ya kalau gemuk aja. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Yang online? Ini contoh aja. Ini bisa kalian revisi, bisa kalian tambah, ya. Oke. Nah, sekarang kalau nggak ada kita lanjut yang fathers-nya. Nah, kita baca, ya mau nggak mau kalian mesti baca buku. Misalnya kayak buku-buku ini ya, Patristic Bible Commentary, ini kalian bisa ambil. Ya, karena kitab apa? Ibrani ya, kamu tinggal cari aja di sini. Hebrew. Ada siapa nih? Ada John Chrysostom, kemudian mungkin cuma dia ya. Tapi nanti ada dari buku yang satu lagi, yang volume berapa itu? 26 ya. Nah, ini kalian bisa pakai. Ancient Christian Commentary. Oke. Atau komentar lain kalian boleh pakai. Ya, tapi saya menganjurkan kalian tuh kuasai dulu Church Fathers-nya. Nanti setelah itu kalian bisa menguasai yang lain. Ya. Nah, sekarang nih, Chrysostom mengatakan apa? Dia duduk. Itu menunjukkan apa? Equal dignity. Dignity itu artinya apa? Kedudukan yang sama. Nah, berarti apa yang saya pikirkan sama nggak dengan yang Bapak Gereja pikirkan? Nah, kalau sama berarti nggak aman. Tapi kalau beda, ya kamu jangan ngotot. Apalagi ya gitu. Ya, sini. Oke, ini misalnya contohnya ini ya. Kalau ini kan cuplikan aja ya. Nah, kalau di sini ini fullnya ini. Nah, misalnya chapter 1 masih pasal 1. Oke. Nah, kita lanjut ke ayat 3 kan? Nah, ini ada ayat 3-nya. Dikatakan di sini set down the right hand of the majesty on high. Nah, kamu tarik mana ini artinya dia duduk. Right? Nah, kamu cari apa maksudnya kata duduk di situ. Nah, kamu baca di sini. Nah, coba kita baca yang Chrysostom dulu ya. Homili 1
ayat 3 sampai 4. Ada dua nggak salah dia di sini. Ini yang homili kedua, tapi homili yang satu dia juga membahas sih ayat sampai ayat 4. Jadi ada dua pembahasan ya. Tapi kita coba baca homili duanya. Atau kamu bisa langsung ke sini aja. Jadi komentar ini sudah menolong kita untuk dia udah ngutip langsung. Ngerti nggak? Nah, gitu. Nah, sekarang coba paraphrase atau karena ini panjang, kamu ringkas saja. Apa tentang ini apa ini? On the right hand, duduk di sebelah kanan artinya apa? Jadi dia tidak menjelaskan tentang outward form-nya, bentuk fisiknya, tetapi ini adalah equal dignity with the Father. Kedudukan yang setara dengan Bapa. Nah, dikatakan on high itu menunjukkan kepada Bapa. Ya kan? Nah, bahkan dia mengatakan ini apa? Throne tadi, kedudukan dari Bapa. So, Bapak dan anak akhirnya apa? Duduk bersama. Tidak lain dan tidak bukan, ini menunjukkan apa? Equal dignity. Nah, berarti kamu tuliskan di sini. Ya, misalnya dia memiliki kedudukan sebagai penguasa, sebagai Tuhan, kamu tambahkan. Chrysostom menyatakan apa? Kamu tinggal tuliskan di sini. Kamu ringkas soalnya. Coba kamu ringkas yang ini ya. Mana ya? Ini masih tentang terang, tentang duduk. Jadi terang. Nah, ini dia. Oke. Nah, saya ingin kalian belajar ringkas ini. Nih, coba baca. Setelah menyucikan dosa-dosa kita, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Oke, tadi saya sempat kelewat. Perhatikan di sini, dia duduk di sebelah kanan Allah memang sebagai apa? Setelah mengadakan penyucian dosa yang tadi yang kita sebut sebagai apa? Karya keselamatan tadi, yang mati dan bangkit, ya kan? Jadi sesudah sebagai Tuhan dia telah menyelesaikan karya keselamatan yaitu kematian dan kebangkitan. Ya, dalam hal ini dalam hal ini apa? Penyucian dosa. Penyucian dosa-dosa. Itu kematian dan kebangkitan, dan sesudah itu dia naik ke surga. Ini kamu tambahkan di sini, ya kan? Nah, ini sekarang yang kita Chrysostom nih kita urus. Chrysostom menyatakan apa? Nah, sekarang coba baca ini. Setelah menyucikan dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Yesus mengatakan di sini ia memberikan dua bukti yang sangat agung tentang kasihnya, kepeduliannya. Pertama, ia menyucikan kita dari dosa-dosa. Oke, ini masih bahas tentang dosa ya. Bukan ini berarti. Mana duduk tadi ya? Oke, yang ini dia. Sorry, tadi tentang penyucian dosa. Nah ini, coba kamu belajar ringkas. Jangan kamu copy begini semua. Misalnya kamu tinggal copy gini kan jadi panjang banget nanti paragrafmu. Ingat gemuk itu jelek gitu, ya. Ada yang tersinggung ya. Oke, maksudnya kamu mesti ramping, ambil aja yang ringkas. Jangan kamu misalnya Chrysostom menyatakan atau menjelaskan, nah misalnya ini ya, Chrysostom menjelaskan apa? Duduk di sebelah kanan, apa yang dimaksud ini? Apakah dia meninggi Allah? Jawabannya enggak, kamu harus bisa meringkas. Jadi satu atau dua kalimat. Oke, sekarang coba baca dulu ya. Yang ngantuk-ngantuk silakan baca. Ini kebaca nggak? Atau saya perbesar ya. Nah, ini, ayo. Sini, baca. Dia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Keras, enggak dengar, enggak masuk.
Dia Yang keras. duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, di tempat yang tinggi. Apakah yang dimaksud dengan yang di atas itu? Apakah dia melingkupi Allah yang suatu tempat? Jauhilah pemikiran seperti itu. Tapi sama seperti ketika ia berkata, di sebelah kanan ia tidak menggambarkannya sebagai sosok, tetapi menunjukkan martabatnya yang martabatnya atau tadi dignity-nya kan, kedudukannya. Oke, terus demikian pula ketika ia berkata di tempat tinggi, ia tidak melingkupinya. Dia tidak melingkupinya di sana, tetapi menyatakan keberadaannya yang lebih tinggi dari segala sesuatu dan yang telah naik di atas segala sesuatu. Artinya ia telah mencapai bahkan sampai Nah, itu mencapai bahkan sampai ke tahta. Kenapa tahta? Duduk tadi. Jadi pemahaman sosok ya. Terus sebab sama seperti Bapa ada di tempat tinggi, demikian juga ia. Karena duduk bersama tidak lain berarti sama martabatnya. iya. Tetapi jika mereka berkata bahwa ia berkata, duduklah, maka kita dapat bertanya mereka, lalu bagaimana? Apakah ia berbicara kepadanya sambil berdiri? Lagi pula ia tidak mengatakan bahwa ia memerintahkan. Nah, maksudnya Allah nggak memerintah dia duduklah. Nah, tapi ini statement duduk di tempat yang maha tinggi. Oke, ya terus Tidak pula menyuruh, tapi ia berkata tidak lain supaya kamu tidak menyangka bahwa dia tidak berasal dari asal dan tidak ada sebabnya, dan bahwa ini adalah alasan mengapa dia mengatakan nampak jelas dari tempat hidupnya, karena seandainya ia bermaksud merendahkan diri, niscaya ia tidak akan mengatakan di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri. Oke, jadi kanan itu menandakan apa? Kesetaraan. Bukan di sebelah kiri. Kiri itu penghinaan, ya kan berarti. Nah, kan gampang kan? Kamu tinggal ringkas. Coba ringkas jadi satu kalimat apa? Apa yang akan kamu tuliskan di sini? Sosok menjelaskan apa? Nah, ini kamu nggak boleh copy ini. Kamu harus bisa meringkas. Jadi satu kalimat atau dua kalimat. Coba, siapa yang mau coba? Duduk sebelah kanan Allah berarti apa? Setara. Maksudnya lebih spesifik lagi? Tadi kata apa dipakai di situ? Satu martabat dengan Bapak atau martabatnya setara dengan Bapak. Nah, kamu tinggal ambil di sini. Ya, di sebelah kanan tidak menggambarkannya sebagai sosok, tetapi jadi sebelah kanan itu jangan identik tadi, makanya saya bilang bukan Allah jadi dua gitu loh, duduk berdampingan kayak nonton bioskop gitu kan, bukan, tapi menunjukkan martabatnya yang setara dengan Bapak. Nah, ini kamu bisa ambil, kamu bisa meringkas di sini. Sosok menjelaskan duduk di sebelah kanan, artinya anak semartabat atau punya kedudukan yang sama, ya, kedudukan yang sama dengan Bapak. Nah, kamu tinggal kasih, misalnya pakai referensi apa nih? Oh, homili 2 ya. Nah, kemarin referensinya apa ini? Kayak gini, Chrysostom. Nah, homili 1. Oke, ini di homili 2 ya. Nah, kamu tinggal copy aja nih. Poin berapa dia jelaskan ini. Ini kan ada angka-angkanya, itu ada tujuannya. Misalnya nih ya. Nih, di angka keberapa ini? 2. Ya kan? Ini ada angka 2 kan? 2 bukan? Oke. Ngantuk. Terus
Nah, poin 2 kan, nah kan di sini dia. Baru nanti di sini Ibrani 1 ayat 4. Ibrani 1 ayat ini nggak ada poin ya. Nah, ini di poin 2-nya. Nah, kamu tinggal kasih copy ini, masukkan di sini. Nah, Chrysostom, ya, sorry ini harusnya memang kalau kita pakai bahasa Indonesia ya kita bahasa Indonesia kan aja ya, Chrysostomos gitu ya. Chrysostomos di sini. Nah, homili 2, Ibrani berapa itu tuh? Ibrani 1, 3 sampai 5. Ini homili 2, Ibrani 1 ayat 2 sampai 5. Nah, poin 2. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti di daftar pustakanya baru kamu kasih lengkap. Judul bukunya apa, penerbitnya. Kalau ini cukup itu tugas saya ya. Jadi nggak perlu bikin footnote, nggak apa-apa. Kalau mau bikin model footnote ya kamu harus tulis lengkap kan, bukunya dan sebagainya. Oke, nah tentang duduk sebagai Allah, sebagai Tuhan, budaya kedua sama dengan Bapa. Nah ini artinya. Nah ini bentuk ringkasan ya gitu. Ya kan? Nah ini berarti birunya. Gitu. Oke, nah coba misalnya selain ini kan homili satunya juga dia jelasin nggak? Nah ini ya. Oh enggak ya, di homili 2-nya kayaknya. Oke, maka homili 2-nya mulai dari ayat 2 sampai 5. Nah, coba yang ini, buku ini sekarang. Ini equal dignity tadi udah baca. Misalnya menurut Cyril. Apa artinya ini? Nih. Semua buka kan? Buka aja bukunya. Oke. Cyril dari Yerusalem ngomong apa? Duduk di sebelah kanan Bapa. Ini menurut pengakuan iman kan ada ya. Dan dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Oke. Jadi dia mengatakan jangan bingung soal natur, maksudnya sifat duduk ini. Berarti kamu akan bayangkan, oh Allah itu duduk dong. Kapan dia berdiri, jalan-jalan gitu ya, tidur misalnya gitu. Ya, jadi ini bukan kayak natur kita. Surpasses our understanding. Ya, jadi jangan memikirkan seperti manusia. Gitu. Ya, dulu saya juga bingung ya baca pengakuan iman Rasul itu duduk di sebelah kanan Allah. Oh ya, Allah juga duduk, makan, minum berarti ya, nah gitu. Oke, nah Cyril mengatakan, let us not too curiously inquire. Yeah, let us not endure those who perceive us that it was only after the cross and then in heaven the Son began to sit at the right hand of the Father. Nah ini dia. Cyril mengatakan bahwa setelah dia disalib, bangkit dan naik ke surga, anak Allah itu duduk di sebelah kanan Bapa. Terus dia katakan sebab itu anak itu nggak dapat tahtanya depan gitu, tetapi dia harus apa? Dilahirkan dulu, tetapi di dalam waktu dia harus di dalam waktu dia harus menyelesaikan apa? Cross, resurrection dan ascension. Tiga itu, kematian, kebangkitan dan kenaikan. Nah, baru dia dikasih on. Ya kan? Nah, Nabi Yesaya mengatakan apa? Tahtanya before the coming of the Savior in the flesh. Tahtanya itu sebelum kedatangan juru selamat di dalam daging.
Jadi harus ada juru selamat dulu, harus ada karya keselamatan dulu, baru ada tahta. Nah, ini kata Cyril. Oke? Nah, terus dia katakan dia ambil dari Yesaya nih. Ya. I saw the Lord sitting upon a throne high and lifted up. For no one has ever seen the Father, you did appear to prophet was the Son. Mazmur juga mengatakan, your throne is established from old, you are from everlasting. Jadi tahtamu itu didirikan atau ada dari sejak lama, berarti masuk di dalam proses waktu, tapi pribadinya adalah kekal. Nah, ada banyak kesaksian tentang ini, ya, tapi saya cukupkan menjelaskan sampai di sini. Karena lateness of the hour, karena sudah malam. Ini kuliah katekisasi ya. Dia mau membaptis orang, tapi kalau baptisannya itu diajarin dulu. Ini kan saya lagi terjemahin. Kalian baca nggak kuliah katekisasi 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ada kan? Di grup itu saya share. Nah, salah satunya si itu bahas tentang ini. Ini nggak tahu ya kuliah yang keberapa ini. Ini kalian bisa klik aja 144, misalnya 144 itu mana? Mana ya? Oke. 14. Oh, kuliah katekisasi nomor 14. Poin 27. Nah, itu ada maksudnya ya. Saya belum terjemahkan sampai di situ. Oke. Nah, apa kesimpulan dari Cyril? Misalnya kalau saya suruh kalian misalnya ini, Cyril dari Yerusalem juga menjelaskan apa? Ayo, diringkas ini. Yang ini. Duduk di sebelah kanan itu bukan dalam pengertian manusia, tapi ini adalah throne, tahta. Tapi tahta itu apa? Belum diberikan sebelum Kristus datang di dalam daging dan menyelesaikan kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Nah, begitu, itu ringkasannya. Bisa paham? Nah, itu menurut Cyril ya. Oke, ini udah yang tema lain. Jadi cuma dua di sini. Ada Cyril dan Chrysostom. Oke. Nah, coba Orna. Dia menurut Cyril tadi apa? Nih, menurut Cyril. Apa yang kamu bisa ringkas? Loh, baru tadi diomongin. Ririn. Apa yang bisa dituliskan di sini? Jadi saya menjelaskan apa? Duduk di sebelah kanan apa? Adalah masalah apa? Tahta, ya kan? Tahta gimana tulisannya? Tahta. Tahta yang diberikan kepada sang anak oleh Bapa. Pada anak oleh Bapa. Nah, gitu. Tapi tahta itu diberikan setelah anak itu berinkarnasi, lalu mati di atas kayu salib, bangkit, dan naik ke surga. Gitu. Nah, oke, habis itu kamu tinggal masukin ini. Kiril, ya kan? Terus katekisasi, kuliah katekisasi ke berapa? Iya, udah kan, udah ada di situ kuliah katekisasi 14
poin ke 27. Yang ini. Mana sih? Nih, 1427. Ikuti aja. Nah, 1427. Oke. Ya. Cukup misalnya nama, tergantung stylenya ya. Kalau apa itu kan biasanya cuma nama belakang sama tahun buku itu. Ya, tapi di sini saya minta nama, terus judul homilinya apa, ayat berapa atau poin ke berapa gitu aja. Gak usah tahun. Ya, tahunnya udah pasti lama, tahun 600-an itu. Oke, Chrysostom ya lebih lama lagi gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, misalnya ini, yang adalah pantulan cahaya kemuliaannya sekarang. Nah, ini kamu tinggal gabungkan. Oh, sorry, ini kamu selesaikan. Misalnya nih ada menurut Chrysostom, menurut Kiril, seperti ini. Nah, terus kamu harus bisa kasih komentar kan? Yang sebelah kanan, udah. Nah, kamu kasih komentar atau kalimat penutupnya ini. Kira-kira apa? Chrysostom, Kiril. Terus sebagai Tuhan dia ini bla 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 bla. Oke, habis itu apa? Nah, kamu komentari apa yang jadi evidence ini semua. Ngerti gak? Kan seperti ini ya kemarin. Kamu komentari gitu. Ya, atau kamu kasih kalimat analisisnya. Ya kan? Nah, ini nggak boleh ada kutipan lagi. Harus kalimatmu. Gitu. Nah, kamu mengomentari yang ini. Apa yang kamu coba baca lagi? Kamu suka menjelaskan duduk. Makanya nulis itu nggak gampang kan? Kamu mesti ketik salah, pikir lagi, atau baca berulang-ulang gitu. Sosok menjelaskan duduk sebelah kanan artinya anak semartabat atau punya kedudukan sama dengan Bapak. Ini di sana juga menjelaskan duduk sebelah kanan adalah masalah makna yang diberikan kepada anak oleh Bapak. Ya kan? Setelah dia berinkarnasi, maksudnya menjadi daging, oke, mati di kayu salib, terus bangkit dari kematian dan naik ke surga. Nah, gitu. Sebagai Tuhan, kan tadi ya, penguasa atau Tuhan, sebagai Tuhan atau yang tadi semartabat sebagai Tuhan atau semartabat dengan Allah, ya. Nah, dia telah menyelesaikan karya keselamatan, yaitu kematian, kebangkitan, dalam hal ini penyucian dosa. Dan itu dia naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah. Duduk sebelah kanan terjadi ketika sang anak telah mengalahkan dosa dan maut. Sebagai anak, dia dibangkitkan, diberi gelar, diangkat dalam kemuliaan, diberi kedudukan sebagai Tuhan untuk menghakimi. Nah, sekarang kamu kalimat berikutnya apa? Oke, kalimat berikutnya adalah kamu mengomentari apa yang kamu tulis di sini. Apa yang kamu komentari? Oke, apa? Misalnya, sebagai anak, dia adalah Tuhan yang apa? Yang memiliki takhta yang sama dengan Allah. Ya kan? Dengan demikian, dia apa? Memiliki otoritas untuk menjalankan penghakiman kepada manusia. Nah, misalnya kamu mengomentari demikian, gitu. Ya, jadi dibiasakan untuk memberikan kalimat-kalimat penjelasan atau kalimat-kalimat analisis. Ya, oke. Nah, setelah itu ya kamu masuk lagi, misalnya kamu bahas tentang ini, yang adalah
pantulan cahaya kemuliaannya. Nah, apa maksudnya nih? Sang anak adalah pantulan cahaya kemuliaan. Tadi duduk sebelah kanan. Tapi kamu perhatikan di sini ya. Dia duduk sebelah kanan Allah, kemudian dia adalah apaugasma, pantulan cahaya, kemuliaan Bapa, kemuliaan dia, kemuliaannya. Ini Bapa, pantulan cahaya kemuliaannya. Nah, apa yang kamu pikirkan sekarang? Anak adalah pantulan cahaya kemuliaan Bapa. Apa itu? Pantulan cahaya kemuliaan. Kalau saya pikirnya adalah kemuliaan Bapa sama dengan kemuliaan anak. Kalau Bapa itu terang, ya anak itu juga terang. Namanya pantulannya. Jadi kalau pantulannya ya sehakikat kan. Kamu kan pernah bercermin gitu, center gitu. Center di situ cahayanya mantul. Berarti cahaya yang di sini dengan yang sana sama nggak? Sama. Itu loh maksudnya. Pantulan cahayanya. Cahayanya kan Bapak. Sinar. Terus mantul kan? Mantul. Nah, pantulannya itulah yang disebut sebagai sang anak tadi. Berarti kan kamu bisa berargumen sang anak, misalnya di sini ya kamu tulis sang anak memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa. Sebab apa? Sebab dia adalah pantulan cahayanya, pantulan cahaya tersebut. Ya, jadi sang anak memiliki kemuliaan atau cahaya atau di sini terang sama itu. Kemuliaan ya cahaya terang ya sinar ya apa namanya kemuliaan sama. Sang anak memiliki kemuliaan cahaya atau terang yang sama dengan Bapa. Sebab dia adalah pantulan cahaya tersebut. Atau pantulan cahaya tersebut atau terang, ya kan? Nah, gitu. Pantulannya. Kemarin saya pakai metafornya bercermin, ya kan? Oke. Nah, ini kan kita yang mengatakan di sana gitu. Ya. Coba kita periksa Fathers. Misalnya, apa kata Chrysostom? Oke. Misalnya di sini nih. Mana ya? Oke, coba baca nih. Siapa? Yang keras suaranya. Ini harus kita terima. Cahaya kemuliaannya katanya adalah referensi apa ia memahami ini, dan demikianlah tahu menerimanya bahwa ia berasal dari Allah, tanpa hasrat atau nafsu, bahwa ia tidak lebih besar dan juga tidak lebih kecil, karena ada karena ada beberapa orang yang mengatakan kesimpulan yang aneh dari gambaran itu, karena kata mereka terang itu tidak substansial, tetapi memiliki keberadaannya di dalam yang lain. Sekarang hai manusia, janganlah kau menerimanya, dan janganlah kau sakit karena penyakit Markelus dan Potinus, karena dia memiliki obat untuk di dekatmu, agar engkau tidak jatuh ke dalam imajinasi itu, dan dia tidak membiarkan tergesa-gesa jauh ke dalam penyakit yang fatal itu. Dan apakah yang dikatakannya, dan gambaran yang jelas tentang
tentang pribadinya atau keberadaannya, yaitu sama seperti dia, Bapa, secara pribadi berada dalam keberadaannya yang tidak memerlukan apapun. Demikian juga Anak. Karena ia mengatakan hal ini di sini untuk menunjukkan keserumpaan yang tidak dapat dikurangi dan gambaran yang khas dari prototipe bahwa ia Anak berada dalam keberadaan. Oke, terus? Karena dia yang mengatakan di atas bahwa melalui dia menjadi segala sesuatu di Oh, sini. sorry, ini bukan. Nih. Ya memang harus baca ya dari awal supaya dapat. Tapi waktu juga, makanya kita baca ini aja langsung. Tapi apa yang dikatakannya yaitu tentang kemuliaan. Dengarkanlah juga perkataan Kristus sendiri. Akulah terang dunia dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Itulah sebabnya ia rasul memakai kata terang untuk menunjukkan bahwa yang dikatakan itu adalah terang dari terang. Dan bukan hanya itu saja yang ia tunjukkan, tetapi juga bahwa ia telah menerangi jiwa kita. Dan ia sendiri telah menyatakan Bapa, dan yang itu ia telah menunjukkan kedekatan keberadaan Bapa dan Anak. Nah, itu. Jadi kalau Yesus itu adalah pantulan cahaya kemuliaan Bapa, di sini menunjukkan bahwa kedekatan keberadaan Bapa dan Anak. Nah, tadi yang sebelumnya apa? Di sini. Cahaya kemuliaannya. Ya, menunjukkan bahwa apa? Dia berasal dari Allah tanpa hasrat nafsu. Bahwa dia tidak lebih besar, lebih kecil. Nah, itu. Nah, ini menegaskan bahwa Kristus berasal dari Allah. Ya, pantulannya. Jadi kalau ada pantulannya ya berarti ya berasal dari sumbernya kan. Gitu. Jadi pantulan. Begitu ada pantul, ada sumber kan. Jadi pantulan itu berasal dari mana? Sumbernya. Berarti Yesus menunjukkan Yesus berasal dari sumber Bapa. Karena ada pantulan tadi. Oke. Nah, terus misalnya kita baca ini. The substance of God. Nih, Origen misalnya. Pantulan cahaya. Oke, sebelum Origen coba lihat. Karena ayat 3 ini panjang kan. Jadi banyak Bapak gereja yang melihatnya ya. Nah, misalnya Athanasius deh. Apa kata Athanasius tentang ini? As the apostle writing to the Hebrews say, who being brightness of his glory and the stem of his nature. Karena stem of his nature itu kan nanti dikatakan di sini ya. Cetakan atau gambar cetakan dari pribadinya ya. Nah, ya jadi dia pantulan cahaya kemuliaannya, cetakannya ya. Daud juga mengatakan dia mengambil di Mazmur 89 ya. And the brightness of the Lord be upon us, and in your light shall we see light. Jadi dalam kemuliaan Allah ada di atas kita, dan di dalam terangmu kami bisa melihat terang. Who has little sense as to doubt the eternity of the Son. Nah itu. Jadi kalau mengatakan Kristus itu adalah pantulan cahaya kemuliaan Allah, ini juga mengatakan adalah the eternity of the Son, kekekalan Sang Anak.
Sebab apa? Sebab kapan seseorang melihat terang tanpa kemuliaan? Ya. Jadi kalau terang itu nggak mantul, ya gelap. Misalnya lampu ini ya, terangnya nggak mencar, ya ruangannya itu gelap. Nah, Athanasius mengatakan, kita nggak bisa melihat terang tanpa pantulan. Terang itu kan Allah, lampu ini kan Allahnya. Lalu dia bersinar kan, karena lampu ya pada dasarnya Allah itu kalau dianggap lampu ya pada dasarnya dia nyala terus. Tapi begitu dia nyala, ada pantulan cahayanya kan, misalnya ini ke dinding, sana, maka semuanya jadi terang. Nah, akhirnya kita bisa melihat terang. Kenapa? Karena ada pantulannya, radiance. Sama, kita nggak bisa melihat Allah kalau tidak melalui anak. Karena anak itu pantulannya. Begitu. Ya. Yeah? Oke. Okay. There was once when he was not. Ada satu ketika dia bukan pantulan, atau sebelum kelahirannya dia bukan pantulan. Nah, ini enggak. Ini menunjukkan bahwa dia adalah yang namanya terang ini pasti terus bersinar nggak? Iya. Berarti pantulannya selalu ada nggak? Selalu. Nah, jadi dia menempel kepada Bapak pantulannya. Oke. Nah, ini maksud Athanasius. Jadi maksud Athanasius apa? Pantulan cahaya kemuliaan itu adalah apa? Kekekalan sang Allah. Itu. Nangkap nggak? Nah, nangkap nggak? Ini. Ya kan? Salah satunya mengatakan pantulan cahaya kemuliaan menjelaskan apa di sini? Bahwa Kristus adalah terang yang membawa orang melihat Allah. Karena dia adalah terangnya Bapa. Jadi kalau kita melihat anak, kita melihat Bapa. Dan satu lagi apa di sini dikatakan? Menunjukkan dia adalah kekal. The eternity of the Son. Ya. Nah, makanya dikatakan di sini kerajaan itu kekal adanya. Ya memang kerajaan Allah itu enggak berawal, enggak berakhir gitu. Ya. Gitu. Oke, sekarang menurut Theodor dari Marswestia. Coba ini apa maksudnya? Dia adalah Father of Glory. Apa? Bapak dari kemuliaan. Artinya apa itu Bapak dari kemuliaan? Hah? Jadi kata kemuliaan itu menunjukkan apa? Divine nature. Tadi sama kayak siapa tadi? Chrysostom, ya kan? Gitu. Divine nature. Punya natur ilahi. Atau sama kayak Athanasius tadi. Kekal. Oke? Nah, Theodore mengatakan divine nature. Jadi kata kemuliaan itu menunjukkan the divine nature atau kodrat ilahi. Oleh karena glorious and marvelous. Ya, maka di dalam Ibrani mengatakan, maksudnya penulis kitab ini Paulus mengatakan, the sun is the brightness of his glory. Terang atau pantulan dari kemuliaannya. Nah, ini menunjukkan sehakikat atau sekodrat dengan Bapa. Nah, menurut Severian gimana?
Nih. Atau Doret dari ya, still. The glory itu artinya apa? Eternal. Kemuliaan itu kekal. Tapi pantulan kekal juga. Artinya cahaya atau kemuliaan itu kekal. Pantulannya ya juga kekal. Sama lampu. Terang kan? Tapi kita bisa mengatakan itu terang karena apa? Karena dia memantulkan cahaya. Wah, lampu itu nggak mantul, redup gitu ya. Udah pernah lihat lampu yang setengah matang nggak? Setengah matang, setengah terang kan? Ini nggak mantul gitu. Ya. So menurut Theodoret, the glory is eternal, the brightness is also eternal. Ya, sama kayak terangnya api. Nah, itu senatu dengan api, ya kan? Maka pantulan cahaya kemuliaan menurut Theodoret itu apa? Anak sehakikat atau sekodrat dengan Bapa. Nah ini. Nah, berarti kamu tulis di sini dong, ya kan? Menurut Theodoret, tulis di sini apa? Tadi ada Chrysostom atau Yesus bisa ambil. Ini apa? Anak memiliki kodrat yang sama dengan Bapa. Ya kan? Bapa apa? Sebab terang itu Bapa dan pantulan sebab terang atau cahaya kemuliaan itu sebab terang atau cahaya kemuliaan itu Bapa dan pantulan itu sehakikat. Ya kan? Sehakikat dengan cahaya tersebut. Nah, dia katakan cahaya itu kekal, ya kan? Cahaya itu kekal dan pantulannya juga kekal. Nah, kamu ringkas begitu, ya, atau kamu parafras begitu. Nah, kamu tinggal kasih di sini referensinya Theodoret apa. Gampang kan? Oke. Nah, ini belum lagi. In the Son we find three properties menurut Cassiodorus. Ini juga bahas yang sama ini. Tentang dia ambil metafornya matahari. Ada mataharinya, ada terangnya, ada sinarnya, begitu ya. Nah, ini kita belum baca, nggak tahu. Nah, misalnya ini Theodoret ya, terus Severin belum ya. Origen tadi, Athanasius sudah. Nah, ini Gregory Nyssa juga menjelaskan dua kodrat di dalam Kristus. Oke, human nature and God's nature. Nah, ini panjang nih. Chrysostom tadi udah ya. Origen, nah ini dia. Gambar dari, Origen yang mana ya? Yang ini dia. Nah, ini menurut Origen. Oke, terakhir ya. Apa ini menurut kata Origen? The brightness of his glory. Dia mengatakan apa ini? We find this, terus, nah ini dia mengikuti ini wisdom of Solomon, following description the wisdom of God. This is the breadth of power of God and purest emanation of glory of Almighty. Ya, dia adalah nafas dari kuasa ilahi dan emanasi ya. Emanasi itu kayak pantulan sinar yang paling murni ya.
Nothing that is politic can therefore be conquered, for this splendor of the life, his standards mirror of God for king and the image of his goodness. Now we say as before, the wisdom has an existence before in the beginning of things, forming this video everything that's wise, because of himself is the only one who is by nature and is the called only begotten. Nah, ini berarti menjelaskan apa di sini? Kalau dikatakan she is the brightness of the eternal light. Pantulan cahaya yang kekal. Sama, ya. Jadi menurut Origen itu apa? Anak itu dikatakan apa? Nah, nih, napas dari kuasa ilahi atau the purest emanation of the glory. Berarti ini memang mengatakan Origen mengatakan ya anak berasal dari Bapa atau dikatakan ini the only begotten son. Ya, the only begotten son. Gitu. Oke. Nah, kamu coba sekarang bikin yang ketiga ini. Ini kan udah ya 1. Nah, kamu tinggal terusin. Yang adalah pantulan cahaya kemuliaannya tadi. Nah, kamu buat satu paragraf yang benar. Untuk minggu depan. Ya. Pantulan cahaya kemuliaannya dulu. Oke, yang ini nggak usah dulu. Yang menopang segala sesuatu, menyucikan dosa nanti. Nah, kamu fokus cuma kerjakan ini. Yang tentang ayat tadi. Ya. Nah, kamu baca artikel ini, buku ini, kamu bisa kutip 2 atau 3 di sini. Terus yang belum kan presenternya. Dan kamu bisa ambil di 1 Yohanes itu bahas tentang terang, Yohanes 8 ayat 12 itu juga bahas tentang terang. Ya, saya kira cukup banyak di Alkitab menjelaskan itu. Coba extra referensi ada nggak di situ? Ibrani 1 ayat 3 tentang terang. Oke, nanti kamu coba cari ayat-ayatnya ya. Nah, selesaikan satu paragraf ini. Kayak gini contohnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Yang di online? Di online ini ikuti nggak sih? Rain? Iya, Pak. Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita break dulu. Nanti Pak Ruby akan masuk. Tentang surat apa Pak Ruby? Dua Petrus ya. Oke. Ya kita masuk nanti 10 menit lagi ya. 3:30.